Salam budaya Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para netizen yang berbahagia, kali ini aku akan bercerita. Cerita kami ini cukup berbeda. Cerita dari Timur Tengah, dari negeri Baghdad. Di sini yang aku tonjolkan bukan Timur Tengah atau Baghdadnya, tapi intisari esensial cerita ini daripada sang Abu Nawas yang melegenda. Nanti kita akan mendapatkan sebuah pendidikan, kita akan belajar hikmah, belajar bijak, memetik sebuah hikmah untuk melek nalar agar kita nanti mampu menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, Abu Nawas itu suatu ketika jalan-jalan di kota raja, dan pada satu ketika dia pas di depan kota raja, Abu Nawas itu membuka kafieh atau kopiahnya. Dia buka dengan demikian, lantas dia melihat dalamnya kopiah itu tersenyum, tertawa, kadang-kadang kerut kening, tersenyum. Dia tidak sadar diperhatikan seorang punggawa kerajaan, mantrinya raja. Dia tidak menghiraukan, lantas dia tetap menikmati pemandangan yang di dalam kafe. Lantas seorang mantri kerajaan, katakanlah tehnya, itu matur sowan ke hadapan sang raja. Daulat sang raja, kita kami mau melapor apa? Ada Abu Nawas di depan balai kota raja. Dia telah membuka kafenya, melihat kafenya dengan tersenyum-senyum, tertawa lembut, lantas merogohnya. Apa iya saat ini Abu Nawas gila? Coba kamu panggil, suruh menghadap aku. Lantas sang Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Ditanyalah Abu Nawas dengan raja. Abu Nawas, kamu melihat dalam kafiahmu tertawa-tawa, tersenyum-senyum, ada apa gerangan di sana? Iya sang raja, aku telah melihat surgaku di dalam kafiahnya. Itu indah sekali, sehingga aku lupa ditegur siapa karena aku asiknya melihat surga di dalam kafiah ini. Coba aku mau lihat, Abu Nawas. Jangan raja, nanti yang bisa melihat surga di dalam kafiah ini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas cerdik, orang-orang yang mampu untuk melakukan rasa sabar yang tanpa tertakar, orang-orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan dengan ikhlas tanpa batas, dengan tebaran rasa asih yang tanpa dikasih. Apabila orang-orang bodoh tidak akan mampu melihat surga di dalam kafir, apabila ada orang pahlun atau orang pandai, tidak mungkin akan bisa melihat. Karena surga itu, yang mau menampak surga itu hanya kepada orang-orang yang bijaksana. Surga itu bisa dilihat dan bisa dirasakan hanya untuk orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang sabarnya tanpa tertakar. Nah coba, saya termasuk itu, termasuk orang itu.
tolong aku berikan kapiehmu untuk aku lihat kayak apa surga itu. Ya, kalau demikian monggo Tuan Raja, panjenengan presani surga di dalam kapiehku ini. Lantas Raja juga melihat. Di beberapa saat sang raja itu tersenyum, tertawa, tersenyum dengan penuh kekaguman melihatnya. Betul Abu Nawas, surgamu indah sekali. Di situ mengalir, di bawah surga itu mengalir madu dan susu. Apa kata orang itu? Betul, di bawahnya surga itu akan mengalir madu dan susu, madu dan susu. Di situ lalu lalang para bidadari melayani penghuni surga. Iya. Demikian Raja. Setelah itu mantrinya ngantri, coba aku mau lihat juga sang Raja. Lantas dengan sang Raja ganti berikan pada Patih. Demikian pula Patih melihat seperti itu, tertawa, tersenyum. Dia seakan-akan mengangguk-angguk. Ya betul sang Raja, indah betul surga. Setelah itu mantri itu para pegawai-pegawai kerajaan itu sama ngantri kepingin melihat satu persatu, melihat dengan cara dan gaya seperti raja, seperti Abu Nawas tersenyum, tertawa, ngangguk-ngangguk dengan gayanya yang seperti mereka, seakan-akan dia betul-betul melihat, benar-benar melihat si surga tersebut. Sampai ngantri beberapa pegawai dari kerajaan, dan ada yang tidak sabarkan hati, dia telah merebut diri. Yang direbut saling mempertahankan kapieh, sobeklah kapieh itu. Lantas setelah tahu kapiehnya itu sobek, Abu Nawas terperanjat, waladalah, sobek betul ini kapieh. Maaf Abu Nawas, aku yang salah, aku enggak katanya enggak sabar ingin melihat surga yang dilihat orang-orang itu. Ya, enggak apa-apa. Di rumah aku itu masih banyak kapieh, songkok, blangkon itu ada di dalamnya surga-surga yang berjubel, surga-surga yang indah. Nanti kalau kamu ingin merasakan surga seperti itu, kamu ke rumah aku. Nah, sekarang aku mau pamit, sudah siang, mau pulang. Monggo. Dengan dia akan kundur sang Abu Nawas, hati-hati di jalan. Nah, setelah Abu Nawas, sepeninggal Abu Nawas, sang raja ditanya pada mantrinya, Tuan Raja, aku mau tanya, ada apa? Apa betul tadi sang raja melihat surga di dalam kapieh? Sebetulnya tidak ada apa-apa. Loh, raja kok tertawa-tawa, tersenyum-senyum? Kalau saya tidak gitu, kalau saya tidak mengatakan kalau itu adalah surganya, air yang mengalir, susu dan madu, saya takut dikatakan bodoh, dikatakan pandir, dikatakan bahlul. Lah, awang saya itu raja di Baghdad, ini kan raja yang bijaksana. Kalau saya dibilang bahlul gimana? Makanya saya terpaksa tertawa agar kalian tadi tahu kalau saya itu betulnya tahu melihat surga itu. Balik pada kamu mantri, apa ya kamu melihat? Tidak saja. Saya juga action seperti sampean, gaya gitu loh, kayak tahu-tahu tenanan. Betulnya itu enggak. Dan semuanya tanyanya begitu, diantaranya mantri juga demikian. Loh, kamu tadi kayak tahu betul, kayak bener-bener roh dewi surga itu indah,
swarga sudah kamu lihat bener-bener enak gitu. Betulnya lihat enggak? Enggak. Lah kamu kok gusang-gusu? Kamu tadi kok mesam-mesem? Ya daripada saya dikatakan bodoh, betulnya aslinya juga bodoh. Tapi kamu terangkat pinter, Mbak juga lihat pada kopiah tadi, kalau dalamnya ada surga. Nah, di sini sahabat YouTube atau pemirsa YouTube yang berbahagia, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Surga itu betul apa yang dibilang Abu Nawas. Yang menempati surga itu atau yang ditempati surga itu orangnya bijaksana. Betul, harus bijak. Orangnya harus sabar tanpa terbatas. Ikhlasnya tanpa terbatas. Ini adalah jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan, yang mampu menikmati warna dan rasa surga itu sendiri, sehingga mereka tadi akan tersadarkan karena pendidikan daripada Abu Nawas yang tiada langsung. Mereka baru menyadari, baru merenungkan diri bahwa surganya si A dan si B itu tidak sama, surganya si C dan si D itu warnanya nggak sama, rasanya juga beda, tapi tetap berwarna dan rasa surga. Setiap pribadi tidak sama saja, karena tingkatan seseorang itu beda-beda. Makanya dari peristiwa tadi, cerita di tempat tadi, kita harus meneruskan kesimpulan. Kenalilah dulu dirimu sebelum mengenal orang lain, agar kamu tidak tertipu di hari esokmu. Ini raja, betul sangat, tapi belum menemukan dirinya, belum mengenal dirinya, sehingga dia kagum dengan apa yang dikatakan si Abu Nawas. Dia menjadi raja yang membiu, raja yang selalu mengekor apa kata orang, takut kalau dibilang bodoh, tanpa membantah dengan akal pikiran sehatnya. Maka dari itu, ini ada sebuah birling dari leluhur kita, yaitu leluhurnya orang Jawa memberi sebuah 4 pesan kepada anak cucunya, termasuk aku dan panjenengan semua. Jadi wong siji ojo sok gampang gumunan. Jadi orang jangan mudah mengagumi sesuatu yang belum tentu kamu tahu asal usul yang kamu kagumi. Ojo gampang gumunan. Sekabeh kawulane Gusti Allah iki padha duwe kelebihan lan duwe kekurangan. Tapi senajan to kowe ora gumunan, ning kowe kudu duweni rasa hormat marang sak padha-padhane murid, termasuk hormat marang sekabeh kawulane Gusti kang wujud setan lan jin priprayangan iku yo kawulaning pangeran sing kudu dihormati lan diwelasi, termasuk satu kewan sing gumosor, sing kurangkan lan sing padha ibadah. Ora mung sak padha-padhane manusa. Ojo gampang, ojo gampang kedunan. Jangan mudah menyesal. Apa yang sudah hilang, ikhlaslah. Rasa ikhlas inilah sebagai kunci surga, miftahul jannah. Kunci ning kasuwargan kuwi rasa ikhlas sing tanpa winates. Iki sampeyan ojo gampang kedunan ya wis ilang. Ojo ngresulan. Jangan mudah mengeluh. Karena orang yang suka mengeluh itu akan menutup nikmatnya Tuhan. Podo karo ngunduh-ngunduh kanugrahaning Gusti Allah. Ora trimo apa kang dadi peparinging Gusti. Manungsa kudu tansah narimo ing pandung sak peparing mangarti. Sing kaping 4, ojo milikan. Jangan mudah ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya. Kalau memang itu hak kamu, lakukanlah dengan legowo pekerjaan. Itu akan hadir, itu akan
mendapatkan sebuah anugerah dengan sendirinya. Kanugrah ini bakal teko dhewe lamun sira wis padha tumandang gawe di sini. Ngecake, ngetrepke samulakune urip kanthi dasar rasa atur lan telaten. Iki pawitane wong peken tetekening wong kang tekun. Wong yen ketekan, kepingin tekan, kuwi teken marang tekun. Artinya, orang kalau ingin tercapai tujuan dan keinginannya, kita harus sabar dan telaten untuk berkarya. Jadi, dengan rasa sabar inilah modal yang terbaik, modal yang paling terindah bagi kita. Rasa sabar, karena sabar itu adalah bagian daripada kuncinya surga atau miftahul jannah. Rasa ikhlas tanpa terbatas itu pun juga salah satu kunci daripada miftahul jannah atau kunci ke surga. Loh, surga kuncinya kok pirang-pirang? Kunci surga itu tidak terbilang. Setiap pribadi, setiap kawan Gusti Allah kodhan duwe kunci dewi-dewi. Lawangi swarga, lawangi swarga tanpa wilangan. Pintunya surga tidak bisa dibilang. Karena luasnya surga itu tiada terbatas. Maka dari itu, kalau ingin menikmati rasa surga yang sebenarnya, lakukanlah segala sesuatu dengan rasa ikhlas. Lakukanlah dengan segala kesabaran. Terimalah apa yang ada di diri kita. Kita terima dengan rasa sabar. Setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita miliki, apabila ada makhluk ing Gusti Allah sing butuhke, kita tebarkan, kita bagikan dengan rasa welas asih, dengan pemerataan rezeki. Di sini kita nanti akan merasakan rasanya atau nikmatnya warna dan rasanya surga. Namun apabila kita ingin menikmati rasanya neraka, mudah sekali. Rasa iri, benci, marah, adu domba, dengan tata cara seperti itu, dengan gaya hidup seperti itulah orang sebagai penikmat neraka. Rasanya seperti api di dalam dada. Karena neraka itu dari kata nara, itu sumber, ka itu durhaka. Jadi neraka itu adalah sumbernya durhaka. Orang-orang yang tidak sabaran, orang-orang yang tidak legowo, orang-orang yang iri hati, pribadi yang suka marah, pribadi yang suka mengadu domba. Inilah sebagai tempatnya neraka. Sedangkan surga itu dari kata suwarga, dari kata tadi bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta. Suwarga itu itu indah, warga itu pribadi. Jadi orang yang menempati atau ditempati suwarga, ditempati surga itu orang-orang yang pribadinya indah. Salah satu di antaranya orang bijaksana, dermawan, seorang yang suka melakukan dharma. Tidak perlu menunggu setelah mati kita menikmati surga. Mumpung kita masih punya piranti komplit dan jangkep, kita harus mencipta surga itu sendiri. Karena surga itu bukan namanya tempat, tapi namanya rasa gizi, agar jiwa kita agung, agar jiwa kita itu betul-betul indah. Sekian dan demikian atas kupasan tentang cerita Abu Nawas. Kita petik, kita belajar bijak memetik hikmah daripada cerita